Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, saat berada di Pasir Kuning, Xiaoyan dan kelompoknya dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik yang sedang dikejar oleh sekelompok orang. Namun setelah Long Biao dan yang lainnya mencoba menolongnya, sekelompok orang yang mengejarnya akhirnya mundur. Wanita cantik itu menawarkan peta dan menginformasikan tentang warisan klan dewa asli. Dia berharap Xiaoyan membawanya, namun Xiaoyan menolaknya dan meninggalkannya. Ternyata sosok wanita itu adalah Yuyan yang sedang menyamar. Sepertinya kita tersesat. Setelah sekian lama, semua orang kembali berada di langit yang penuh pasir kuning. Sepertinya mereka tidak keluar dari sini, dan mereka juga tidak menemukan bangunan yang khas. Pasir kuning masih menghalangi pandangan mereka, yang menyebabkan jangkauan pandangan yang terlihat sangat terbatas. Saat ini, Xiaoyan sudah tidak lagi melihat gambar sisa yang diberikan Yuyan, karena dia tidak dapat memahaminya dengan jiwa alam mediknya, dan itu mungkin bisa terungkap kapan saja. Meski begitu, hingga saat ini mereka juga belum menempuh jalan mereka sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tempat ini sangatlah luas. Xiaoyan juga ingat apa yang dikatakan wanita itu. Dia telah mengembara selama beberapa dekade sebelum dia dapat menemukannya. Wanita tadi mungkin benar-benar tahu jalannya, tetapi wanita itu membuatku merasa sangat aneh. Tiba-tiba suara Jonggu memecah kesunyian. Memang benar, fluktuasi aura wanita itu cukup aneh, dan membawanya pasti akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Long Biao mengangguk dan menanggapi Jonggu. Tanpa diduga, semua orang sepertinya merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu. Tentu saja, Xiaoyan juga merasakan hal yang sama. Hanya saja menurut Xiaoyan, wanita ini tidak hanya memiliki sikap yang aneh, tetapi penampilan dan nada suaranya juga. Bahkan, pesona yang terpancar pun memiliki kesan yang disengaja. Wanita itu jelas-jelas bermaksud mendekati Xiaoyan dan yang lainnya dengan sengaja, tetapi mereka tidak mengetahui apa tujuannya melakukan itu. Ketika Xiaoyan menolak dan meninggalkannya, semua orang sebenarnya merasa lega. Di mata semua orang, tempat ini selalu dipenuhi pasir kuning, namun Xiaoyan tidak peduli dengan itu. Di dalam benaknya saat ini, dia selalu memikirkan beberapa suara gumaman yang masuk ke benaknya dari waktu ke waktu. Datang dan selamatkan aku. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Padahal kamu memiliki darah dewa asli. Mengapa kamu belum mengambil tindakan? Bunuh mereka. Segera bunuh mereka. Xiaoyan terlihat tetap diam sepanjang jalan, tetapi nyatanya dia sedang menekan kegelisahan di hatinya saat ini. Suara-suara ini juga membuat darah di tubuhnya sepertinya terpengaruh. Tampaknya terlalu banyak jiwa yang mati di sini. Namun sepertinya hanya Xiaoyan yang bisa merasakan kebencian dan termasuk gumaman dari jiwa-jiwa tersebut. Ada apa denganmu? Kenapa kamu? Tunggu apa lagi? Jika kamu belum mengambil tindakan, maka... Suara-suara ini terdengar semakin keras di dalam benak Xiaoyan. Tidak ada apa-apa. Xiaoyan menjawab dan amarahnya meningkat. Mendengar Xiaoyan yang tiba-tiba berteriak, Jonggu dan yang lainnya tampak terkejut. Namun mereka menyadari
pasti ada yang tidak beres dengan tempat ini. Pada saat ini, di pasir kuning di depan mereka, tiba-tiba ada sosok besar yang muncul. Raksasa ini terbentuk dari pasir kuning, lalu meninju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian membombardir mereka secara gila-gilaan. Long Biao segera melangkah maju dan mengayunkan pedang panjang Ningxian di tangannya. Pedang yang diayunkannya melintasi langit dan itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Adapun ukuran raksasa pasir dan batu yang ada di depannya setinggi 1000 kaki. Namun saat Long Biao menebas dengan pedangnya, raksasa itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terbunuh oleh pedang Long Biao. Terlihat sosok besar itu langsung hancur dan berubah menjadi pasir dan batu lagi. Apakah ini ilusi di lantai pertama? Long Biao bergumam pelan dan mengerutkan keningnya. Selain melihat bayangan raksasa ini, dia juga merasakan hawa dingin yang kuat. Tepat ketika Long Biao bingung, ada bayangan besar lainnya yang muncul. Itu juga terbentuk dari pasir dan batu. Kemudian bayangan itu berubah menjadi pedang besar dan terbentang ke arah semua orang dari kejauhan. Perasaan terkejut ini masih melekat di dalam benak semua orang. Namun Long Biao akhirnya menyerang lagi dengan pedang yang sama. Pedang raksasa yang tampak menakjubkan itu sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali saat bertabrakan dengan pedang Long Biao, dan pedang raksasa itu pun langsung roboh. Bayangan raksasa terus bermunculan, termasuk kepala manusia dengan mulut besar, telapak tangan raksasa, dan semua bayangan ini terbuat dari berbagai pasir dan batu. Mereka datang dari segala arah, namun tanpa terkecuali semuanya seperti gelembung tanpa kekuatan serangan apapun. Namun setiap serangan datang membuat pikiran Xiaoyan menjadi bergetar. Bukan karena Xiaoyan takut pada serangannya, melainkan itu karena efek garis keturunan dewa asli di tubuhnya. Berisik! Pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungannya ini menyebabkan seluruh pasir kuning yang berterbangan meledak secara tiba-tiba. Tapi saat Xiaoyan meraung, ada gelombang suara dengungan rendah yang datang dari pasir kuning. Saat berikutnya, pasir kuning yang berterbangan menutupi lebih banyak area sejauh mata memandang, dan pasir kuning di tanah tampak mendidih. Terdengar juga suara angin kencang yang terus-menerus menderu seperti gemuruh. Long Biao segera berteriak melihat kerangka putih besar yang meraung ke arahnya dari pasir kuning. Mata Long Biao menyipit. Kali ini adalah kesempatannya untuk pamer kekuatannya. Dia berteriak keras dan sepertinya berharap semua orang melihat penampilannya. Saat ini dia penuh percaya diri dan segera melangkah keluar sambil mengaum ke arah kerangka raksasa itu. Mata Long Biao tiba-tiba menyusut saat melihat sebuah kerangka tangan berukuran ratusan kaki. Segera pedang Long Biao dikelilingi oleh angin kencang yang membentuk simbol naga merah dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Baru kemudian Long Biao menyadari bahwa ini bukanlah bayangan yang terbentuk oleh pasir kuning tadi, melainkan sebuah anomali dengan kekuatan yang sangat kuat. Saat 3 buah simbol naga ditampilkan, itu membentuk energi pedang setinggi 100 kaki yang segera bertabrakan dengan kerangka telapak tangan besar. Naga merah itu meledak beberapa kali dan energi pedang Long Biao runtuh di bawah telapak tangannya yang besar. Long Biao tidak menyangka kekuatan kerangka tangan ini lebih kuat dari yang dibayangkannya. Setelah energi pedang runtuh, Long Biao menunjukkan keengganan dan mengambil tindakan terhadap kerangka raksasa itu lagi. Tepat ketika telapak tangan raksasa Long Biao bertabrakan dengan kerangka raksasa, terdengar suara teredam dan tubuhnya terkena serangan dari sisi yang lain. Long Biao memuntahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang.
ia terbanting ke pasir seperti batu besar yang jatuh ke laut. Saat ini, sosok Long Biao menghilang di dalam pasir kuning. Ini adalah kerangka dewa asli. Xiaoyan mendesis dingin melihat kerangka bertubuh besar ini. Terlihat ada dua cahaya merah berkedip di matanya yang gelap. Kerangka raksasa itu terus mengambil langkah dan berjalan lurus menuju kelompok Xiaoyan. Dia segera mengangkat tangannya dan terdengar suara gemuruh datang dari tengah alis tengkoraknya. Kerangka dewa asli ini memiliki target yang jelas. Walaupun dia sepertinya menembak ke semua orang, tetapi sebenarnya itu ditujukan ke arah Xiaoyan. "Mengapa kamu tidak menyelamatkan kami, rasku?" Telapak tangan raksasa itu mulai menyerangnya, tetapi Xiaoyan tetap diam dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Ketika telapak tangan raksasa yang menerbangkan Long Biao jatuh di depan Xiaoyan, itu tampak sangat proporsional. Namun Xiaoyan segera mengulurkan telapak tangannya dan memblokirnya dengan mudah. "Kamu berani mempertanyakanku? Kamu lupa identitasmu?" Xiaoyan berteriak marah dengan suara yang dalam. Dia sebenarnya hanya merasa kesal dan marah di dalam hatinya karena sejak memasuki tempat ini, dia tidak bisa berhenti mendengar bisikan-bisikan itu. "Leluhur klanku ada di sini untuk mengambil tindakan. Jadi aku akan menunggu mereka pergi. Kamu harus melakukannya terlebih dahulu dan kamu harus mematuhi perintah kami." Suara-suara itu datang satu demi satu dan terlihat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Xiaoyan terlalu malas untuk mengatakan bahwa tulang-tulang jiwa ini bukanlah sisa jiwa yang normal. Sepertinya mereka telah menjadi gila dan berubah menjadi jiwa yang teraniaya. Saat Xiaoyan sedang mendengarkan kata-kata itu, pupil mata kerangka raksasa itu tiba-tiba menyusut. Karena selain raksasa tulang putih setinggi 1000 kaki di depan Xiaoyan, mereka juga dikelilingi oleh kerangka dewa asli lainnya yang menjulang tinggi. Bahkan mereka tidak tahu sejak kapan itu mengepung mereka. Xiaoyan juga terkejut dengan banyaknya jiwa yang dibutuhkan klan Cimi untuk menciptakan pemandangan spektakuler tersebut. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.